Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Hujan turun perlahan di sore itu, membasahi jalanan kota yang mulai dipenuhi lampu-lampu kendaraan. Orang-orang berjalan terburu-buru mencari tempat berteduh. Di sudut sebuah halte tua, seorang gadis berdiri sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Namanya Aluna. Matanya kosong memandang jalan raya, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah benar-benar datang. Rambut panjangnya sedikit basah terkena tempias hujan. Wajahnya cantik sederhana, tetapi menyimpan kelelahan yang sulit dijelaskan. Sudah hampir 1 jam ia menunggu angkot yang tak kunjung lewat. Kalau hujannya makin deras, bisa-bisa aku pulang tengah malam, gumamnya pelan. Tak jauh dari sana, seorang pria baru saja menutup pintu toko buku kecil miliknya. Namanya Reyhan. Pria berusia 29 tahun itu dikenal pendiam dan jarang berbicara banyak kepada siapapun. Hidupnya hanya berputar antara toko buku, kopi hangat, dan malam-malam sunyi. Namun sore itu, pandangannya tertahan pada seorang gadis di halte. Entah kenapa, ada sesuatu di wajah gadis itu yang membuatnya sulit berpaling. Reyhan melangkah mendekat sambil membawa payung hitam. Mau nebeng sampai depan gang, hujannya makin deras. Ucapnya hati-hati. Aluna menatap pria itu beberapa detik, ragu. Aman kok, saya bukan penculik, lanjut Reyhan sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sore itu, Aluna tertawa pelan. Tawa sederhana yang tanpa sadar membuat jantung Reyhan berdetak sedikit lebih cepat. Baiklah, kalau memang tidak merepotkan. Mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung kecil. Jalanan licin, udara dingin, dan suara hujan menciptakan keheningan yang anehnya terasa nyaman. Aku Aluna, ucap gadis itu memulai percakapan. Reyhan, pemilik toko buku dekat lampu merah itu ya? Reyhan terkejut. Kamu tahu? Aku sering lewat, kadang lihat dari luar. Kenapa nggak pernah masuk? Aluna tersenyum tipis. Karena aku takut jatuh cinta sama tempat yang nggak bisa aku miliki. Kalimat itu membuat Reyhan diam cukup lama. Entah kenapa, sejak pertama melihat Aluna, ia merasa gadis itu menyimpan luka yang dalam. Sesampainya di depan gang kecil, langkah mereka terhenti. Terima kasih ya, ucap Aluna. Iya, hening beberapa detik. Kalau besok hujan lagi, Reyhan menggantungkan kalimatnya. Aluna menatapnya pelan. Aku tunggu payungnya. Dan sejak hari itu, hujan bukan lagi sesuatu yang Reyhan benci. Karena hujan selalu membawa Aluna datang kembali. Hari demi hari berlalu. Aluna mulai sering datang ke toko buku kecil milik Reyhan. Kadang hanya membaca novel di sudut ruangan. Kadang membantu merapikan rak buku tanpa diminta. Toko yang dulunya sunyi perlahan terasa hidup. Aku heran, kata Reyhan suatu malam. Kamu bisa betah berjam-jam di sini? Aluna tersenyum sambil membalik halaman buku. Karena di sini tenang. Rumahmu nggak tenang? Pertanyaan itu membuat Aluna terdiam. Beberapa detik kemudian, ia menutup bukunya perlahan. Aku tinggal sendiri. Reyhan menatapnya hati-hati.
Mama sudah meninggal 2 tahun lalu. Ayah menikah lagi dan memilih tinggal di luar kota. Nada suara Aluna terdengar biasa saja, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kesepian besar di sana. Sejak malam itu, Raihan mulai memahami satu hal. Aluna bukan gadis yang suka mencari perhatian. Ia hanya terlalu lama hidup sendirian. Dan tanpa sadar, Raihan mulai ingin menjadi tempat pulang untuknya. Malam semakin larut. Di luar, hujan kembali turun. Aluna berdiri di depan toko sebelum pulang. Raihan? Iya? Kalau suatu hari nanti aku pergi, apa kamu masih ingat aku? Raihan tersenyum kecil. Aku bahkan belum siap kalau kamu gak datang sehari saja. Aluna menunduk pelan sambil tersenyum. Namun diam-diam, matanya mulai basah. Karena sebenarnya, ia sedang menyimpan rahasia besar yang belum diketahui Raihan sama sekali. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi sesuatu yang selalu dinanti Raihan. Setiap pagi, ia membuka toko buku lebih awal, berharap melihat Aluna datang sambil membawa senyum kecilnya yang sederhana. Dan hampir setiap sore, gadis itu benar-benar datang. Kadang membawa roti hangat, kadang hanya duduk diam di dekat jendela sambil memandangi hujan. Anehnya, kehadiran Aluna selalu berhasil membuat tempat sederhana itu terasa lebih hidup. Kalau toko ini punya jiwa, kata Raihan suatu malam, mungkin dia senang karena kamu sering datang. Aluna tertawa kecil. Berarti aku pelanggan favorit. Lebih dari itu. Jawaban singkat Raihan membuat Aluna salah tingkah. Ia segera pura-pura sibuk membuka halaman buku meski senyumnya tak bisa disembunyikan. Malam itu hujan turun lagi. Lampu toko yang temaram membuat suasana terasa hangat. Raihan sedang menyusun beberapa novel baru ketika tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari arah belakang rak buku. Bruk! Aluna? Raihan langsung berlari. Tubuh gadis itu terjatuh lemas di lantai. Wajahnya pucat, napasnya memburu, dan tangannya gemetar menahan sakit di dada. Aluna, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, jawabnya pelan. Tapi tubuh kamu dingin begini. Raihan panik. Untuk pertama kalinya ia melihat Aluna selemah itu. Dengan cepat ia membawa Aluna duduk di kursi kecil dekat kasir, lalu membuatkan teh hangat. Aku panggil dokter ya? Jangan. Kenapa? Aluna menggigit bibirnya pelan. Karena aku cuma capek. Tapi ini bukan sekedar capek. Hening. Beberapa detik kemudian Aluna menunduk. Aku sakit, Raihan. Kalimat itu membuat dada Raihan terasa sesak. Sakit apa? Aluna tersenyum tipis, meski matanya mulai berkaca-kaca. Jantung. Raihan membeku. Aku punya kelainan jantung sejak kecil. Kata dokter, kondisinya makin memburuk. Suasana mendadak terasa sunyi. Bahkan suara hujan di luar terdengar begitu jauh. Raihan tak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia hanya melihat Aluna sebagai gadis ceria yang suka membaca buku dan tersenyum kecil setiap kali hujan datang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyum itu ada rasa sakit yang diam-diam ia sembunyikan sendirian. Kenapa kamu gak pernah cerita? Tanya Raihan lirih. Karena aku gak suka dikasihani. Aku bukan mengasihani kamu. Lalu, Raihan menatap mata Aluna dalam-dalam. Aku takut kehilangan kamu. Dek. Kalimat itu membuat air mata Aluna akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena sudah terlalu lama tidak ada seseorang yang takut kehilangannya. Aluna menunduk sambil menangis pelan. Raihan, jangan terlalu baik sama aku. Kenapa? Karena orang yang paling baik biasanya paling sakit saat ditinggalkan. Raihan perlahan menggenggam tangan Aluna. Hangat, rapuh, namun begitu berarti. Kalau memang nanti kamu pergi, ucap Raihan pelan. Setidaknya
Izinkan aku menemani sebelum hari itu datang. Air mata Aluna semakin deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup sendiri, ia merasa tidak sendirian lagi. Malam semakin larut. Setelah kondisi Aluna sedikit membaik, Reyhan mengantarnya pulang. Di sepanjang perjalanan, mereka berjalan perlahan di bawah lampu-lampu jalan yang redup. Udara dingin menusuk, tetapi genggaman tangan Reyhan terasa hangat. Sesampainya di depan rumah kecil Aluna, langkah mereka berhenti. Reyhan? Iya? Kalau suatu saat aku benar-benar gak bisa bertahan, Reyhan langsung memotong ucapan itu. Jangan ngomong begitu. Tapi aku cuma mau kamu siap. Reyhan menatap Aluna dengan mata yang mulai memerah. Aku gak akan pernah siap kehilangan orang yang aku sayang. Aluna terdiam. Jantungnya berdebar hebat. Orang yang kamu sayang? Tanyanya lirih. Reyhan tersenyum kecil. Iya. Hening beberapa detik. Lalu perlahan Aluna menangis lagi. Karena malam itu ia sadar satu hal. Ia juga mulai jatuh cinta pada Reyhan. Dan itu adalah hal paling indah sekaligus paling menyakitkan dalam hidupnya. Setelah malam itu, hubungan Reyhan dan Aluna semakin dekat. Mereka mulai terbiasa menghabiskan waktu bersama. Reyhan bahkan tak lagi merasa toko bukunya sepi. Ada suara tawa Aluna, aroma teh hangat yang selalu dibuatnya, dan kebiasaan kecil gadis itu yang suka menyelipkan kertas berisi kalimat-kalimat manis di sela buku. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aluna diam-diam mulai takut. Semakin besar rasa cintanya kepada Reyhan, semakin besar pula ketakutannya untuk kehilangan. Sementara itu, Reyhan mulai melakukan banyak hal demi Aluna. Ia sering mengantar makanan ke rumah gadis itu, memaksa Aluna minum obat tepat waktu, bahkan menutup toko lebih awal hanya untuk menemani Aluna berjalan sore. Kamu terlalu khawatir, kata Aluna suatu hari sambil tersenyum. Dan kamu terlalu keras kepala, dalas Reyhan. Aku cuma gak mau jadi beban. Reyhan menghentikan langkahnya, lalu menatap Aluna dengan serius. Kamu bukan beban. Reyhan, kamu alasan aku pulang lebih cepat sekarang. Kalimat itu membuat pipi Aluna memerah. Namun kebahagiaan mereka perlahan mulai terusik ketika seseorang datang kembali ke kehidupan Reyhan. Namanya Selena, perempuan cantik, elegan, dan penuh percaya diri. Ia adalah mantan kekasih Reyhan yang dulu pergi meninggalkannya demi karir di luar negeri. 3 tahun tanpa kabar. Dan kini tiba-tiba kembali. Pintu toko buku terbuka sore itu ketika Reyhan sedang membantu Aluna menyusun rak. Suara langkah Hills terdengar pelan. Reyhan langsung menoleh. Wajahnya berubah kaget. Selena? Aluna ikut memandang perempuan di depannya. Cantik, tinggi, berpenampilan sempurna, sangat berbeda dengannya yang sederhana. Selena tersenyum kecil. Kamu masih ingat aku ternyata? Reyhan terdiam beberapa detik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku pulang ke Indonesia. Tatapan Selena lalu beralih pada Aluna. Dan tanpa sadar, Aluna merasa kecil untuk pertama kalinya. Pacarmu? Tanya Selena santai. Sebelum Reyhan menjawab, Aluna buru-buru menggeleng. Bukan. Entah kenapa, jawaban itu membuat hati Reyhan sedikit sakit. Selena tersenyum tipis. Syukurlah. Ucapan itu membuat suasana mendadak canggung. Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Selena mulai sering datang ke toko buku. Kadang membawa kopi kesukaan Reyhan, kadang membantu mengurus toko seperti dulu saat mereka masih bersama. Dan yang paling menyakitkan bagi Aluna, Reyhan terlihat masih nyaman berbicara dengan Selena. Meski Reyhan tak pernah berubah terhadap Aluna, gadis itu tetap merasa ada jarak yang mulai muncul. Suatu malam,
Aluna datang lebih awal ke toko. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu. Di dalam, ia melihat Selena sedang tertawa kecil sambil merapikan kerah baju Reyhan yang sedikit miring. "Dulu kamu memang selalu ceroboh," ucap Selena lembut. Dan Reyhan tidak menolak. Hati Aluna terasa diremas pelan. Ia mundur beberapa langkah tanpa suara. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Reyhan, ia merasa takut bersaing dengan masa lalu seseorang. Karena terkadang kenangan lama jauh lebih kuat daripada kehadiran yang baru datang. Malam itu Aluna memilih pulang tanpa masuk ke toko. Reyhan baru sadar ketika melihat pesan singkat dari Aluna beberapa menit kemudian. "Aku capek, hari ini nggak jadi dateng ya." Padahal sebenarnya Aluna berdiri cukup lama di luar toko sambil menangis sendirian di tengah hujan. Di sisi lain, Selena mulai menyadari sesuatu. Tatapan Reyhan kepada Aluna berbeda, terlalu hangat, terlalu tulus. Tatapan yang dulu pernah dimiliki Reyhan hanya untuk dirinya. Dan sejak saat itu, Selena mulai takut kehilangan Reyhan untuk kedua kalinya. Sementara Aluna, ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya memang tidak pantas berada di sisi Reyhan. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang semakin hari semakin lemah. Karena bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya tidak pasti bisa berharap menjadi masa depan bagi orang yang dicintainya. 6 bulan setelah kepergian Aluna, hidup Reyhan berubah sepenuhnya. Toko buku kecil itu masih berdiri di tempat yang sama. Rak-raknya masih dipenuhi novel kesukaan Aluna. Bahkan kursi dekat jendela tempat gadis itu biasa duduk tetap dibiarkan kosong, tidak pernah dipindahkan. Seolah Reyhan masih berharap Aluna akan datang sambil tersenyum dan berkata, "Hari ini hujan lagi ya." Namun kenyataannya, Aluna tidak akan pernah kembali. Sejak malam itu, Reyhan berubah menjadi lebih pendiam. Ia jarang berbicara dengan pelanggan. Senyumnya menghilang perlahan. Setiap malam, ia hanya duduk sendiri, membaca kembali buku-buku yang pernah disentuh Aluna. Kadang tanpa sadar ia tersenyum kecil, kadang menangis diam-diam. Karena ternyata kehilangan seseorang yang sangat dicintai bukan tentang melupakan, melainkan belajar hidup dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Suatu sore, hujan turun deras. Reyhan sedang membereskan buku ketika sebuah amplop kecil jatuh dari selarak. Tangannya membeku saat melihat tulisan di depan amplop itu. Untuk Reyhan. Tulisan tangan Aluna. Dengan tangan gemetar, Reyhan membuka surat itu perlahan. Untuk Reyhan. Kalau kamu membaca surat ini, berarti aku mungkin sudah pergi lebih dulu. Maaf ya, karena pada akhirnya aku tetap meninggalkan kamu. Terima kasih karena sudah hadir di hidup aku. Terima kasih karena sudah membuat seseorang sepertiku merasa sangat dicintai. Rey, jangan terlalu lama menangisi aku. Aku gak mau orang yang paling aku sayang kehilangan bahagianya hanya karena kenangan tentang aku. Kalau suatu hari nanti ada seseorang yang bisa membuat kamu tersenyum lagi, bukalah hati kamu. Jangan merasa bersalah karena mencintai orang lain. Karena cinta kamu untukku tidak akan pernah hilang hanya karena kamu belajar bahagia lagi. Dan satu lagi, aku selalu suka dipeluk sama kamu. Jadi kalau kamu merindukanku, peluklah dirimu sendiri pelan-pelan. Anggap saja itu pelukanku. Aluna. Air mata Reyhan jatuh membasahi surat itu. Dadanya sesak. Namun untuk pertama kalinya setelah kepergian Aluna, ia tersenyum sambil menangis. Karena bahkan setelah pergi, Aluna masih memikirkan kebahagiaannya. Hari-hari mulai berlalu perlahan. Meski luka itu belum hilang, Reyhan mulai belajar hidup kembali. Ia mulai membuka toko lebih pagi,
mulai berbicara dengan pelanggan, mulai tersenyum meski kecil. Dan tanpa sadar, hidup mulai bergerak maju. Hingga suatu sore di musim hujan, seseorang datang ke toko buku itu. Seorang wanita muda berambut pendek dengan payung biru di tangannya. "Permisi, toko masih buka?" Raihan yang sedang menyusun buku menoleh pelan. "Iya, silakan." Wanita itu tersenyum hangat. "Aku nyari novel lama, katanya di sini lengkap." Untuk beberapa detik, Raihan terdiam. Bukan karena wanita itu mirip Aluna. Tidak ada yang bisa menggantikan Aluna. Namun, senyum wanita itu mengingatkannya bahwa hidup memang terus berjalan. Dan mungkin cinta tidak selalu datang untuk menggantikan seseorang. Kadang, cinta hadir untuk mengajarkan bahwa hati manusia masih bisa hidup setelah patah berkali-kali. Wanita itu melihat sebuah novel di rak atas, tetapi kesulitan mengambilnya. Raihan mendekat, membantu. "Yang ini?" "Iya, makasih." Mereka saling tersenyum kecil. Dan di luar sana, hujan kembali turun perlahan. Sama seperti hari pertama Raihan bertemu Aluna dulu. Raihan menatap hujan dari balik jendela toko. Lalu tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Aku masih mencintaimu, Aluna." Angin sore berhembus lembut, seolah membawa suara yang sangat ia rindukan. "Aku tahu." Dan untuk pertama kalinya, Raihan tidak lagi menangis saat mengingat namanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur, dan jika punya cerita, silahkan email ke admin yang tertera di deskripsi.